Kita dalam Islam boleh ya, berteman dengan orang non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, membantu orang non-muslim. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat manusia, bukan muslim saja. Kalau ada orang tabrakan, kita begitu mau bantu, ternyata kita dekat, dia pakai kalung salib, dibantu kah? Bantu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tidak boleh hanya satu, jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Kalau ada datang di masjid ini minta sumbangan gereja, jangan diikuti. Tapi kalau menjalin apapun yang sifatnya bisa kemanusiaan, sosial, boleh. Ya, kemarin sempat di Houston ada gempa, ada badai. Saya jelaskan kepada teman-teman panitia, setiap muslim harus bisa membantu. Dan alhamdulillah berita gembira bahkan sampai ke berita nasionalnya Amerika masuk kalau muslim-muslim membuka masjid mereka, menerima orang-orang yang kena bencana ini, bahkan dipuji dengan perbuatan. Memang itu kewajiban kita. Nabi SAW pernah memberi, waktu setelah terjadi perang Hunain, ada satu orang Arab Badui, dia melihat Nabi SAW bagi-bagi hadiah, bagi-bagi harta rampasan perang. Dia masih dalam agamanya, sembah berhala nih. Kemudian dia berkata, hai Muhammad, saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk sering berbagi, sedekah. Sehingga pengikutmu tidak ada yang miskin, karena saling bantu-membantu. Saya ini bukan pengikutmu, tapi saya butuh 1 ekor kambing, kamu kasih enggak? Waktu itu Nabi SAW di depan beliau ada puluhan ekor kambing, harta rampasan perang. Kata Nabi SAW, apa kau lihat kambing-kambing ini? Kata orang itu, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Semuanya nih, puluhan ekor bawa semua. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Dia kira Nabi main-main. Kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Dalam riwayat, orang ini nanti masuk Islam, dia cerita, dia bilang dia jalan menuju kambing tersebut sambil berjaga-jaga, siapa tahu ada muslim yang menyerangnya. Ternyata semua sahabat memberikan jalan. Karena sudah instruksi dari Nabi SAW, diberikan jalan. Lalu dia giring domba-domba tersebut dan seperti orang bermimpi. Dapat domba sekian puluh ekor, tadinya miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Begitu tiba di pintu kampungnya dia, di belakang gunung Hunain itu, lembah Hunain, dia teriak dengan suara keras mengatakan, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan pernah membuat kita mati kelaparan. Semuanya datang pada syahadat, satu suku itu datang semua. Gara-gara sedekahnya Nabi SAW kepada orang miskin. Saya subhanallah kemarin waktu tiba di LA, pelajaran tentunya, ini bukan aib. Tapi saya pas jalan, karena kadang-kadang begitu, kalau saya lagi jalan dengan beberapa teman-teman, lagi kebetulan tabligh akbar di kota mana di Indonesia, apa yang saya lihat bisa saya berikan saran, saya berikan saran. Waktu lagi turun dari mobil, saya lihat ada orang-orang miskin itu, orang-orang non-muslim ya, homeless ya. Pinggir-pinggir jalan banyak, kemah-kemah berantakan gitu, terus minta sesuatu. Saya bilang, ini kenapa? Saya tanya panitia, oh ini orang-orang miskin. Kenapa gak dikasih? Orang non-muslim. Walaupun orang non-muslim, kasih. Bukankah itu peluang untuk kita mengajak dia syahadat? Kesempatan. Kasih dia sesuatu. Siapa tahu dia suka Islam setelah itu. Apa susahnya ngeluarin $1, $2, itu tetap sedekah di jalan Allah. Syaratnya yang penting jangan bantu ibadahnya saja. Selesai. Hanya itu kok. Surah Al-Kafirun turun karena itu. Jadi pernah ada satu orang Arab Badui, orang Arab Mekah, datang kepada Nabi SAW, utusan Quraisy, mengatakan, hai Muhammad, bagaimana supaya adil, Mekah kita bagi 2 aja. Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, ya Muhammad, sehari kau ibadah bersama kami, ikuti ritual-ritual kami, ucapin selamat segala macam, sehari kami ikut agamamu. Adil kan? Fair. Kata Nabi SAW, gak bisa. Mana bisa saya sembah berhala? Gak mungkin. Rupanya orang ini pulang lagi diskusi sama kaumnya, orang Quraisy. Gimana nih jalan keluarnya? Lalu kata Nabi SAW, kata dia balik lagi, hai Muhammad, begini aja, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Lebih banyak. Sehari ikut acara mereka, dukung mereka segala macam, seminggu kami jadi muslim. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Pulang lagi diskusi, balik lagi, hai Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Gak bisa. Kembali lagi, ya Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Gak bisa. Baik, terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu.
Bayangkan kalau mau dipikir ya, sehari kita ikut-ikutin mereka, dukung segala macam, mereka seumur hidup jadi muslim. Jawaban Nabi SAW tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, saya tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Diulangi lagi, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah ikut-ikut acara kami juga tidak usah ikut acara-acara kalian. Kalau ritual nggak ada urusannya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya panduan hidup, kami punya panduan hidup, selesai. Tetapi selain ritual boleh. Kan gitu. Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi 20 sak kurma, 20 keranjang kurma, dan beliau gadaikan baju perangnya di situ. Nabi SAW pernah diundang, diberikan makan oleh orang-orang Yahudi, beliau datang. Jadi tidak ada larangan, kita harus paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya orang tua yang non-muslim pun wajib dibakti. Wajib dibakti. Dalam Al-Quran diceritakan masalah itu. Kerabat kita non-muslim wajib kita silaturahim. Jadi tidak ada urusannya dengan itu. Tapi satu saja, jangan dukung masalah ibadahnya. Kalau sudah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Dan itu pun kita sampaikan dengan baik-baik. Maaf, dalam agama saya tidak boleh seperti ini. Kan gitu.